Aku paham kalau nggak semua orang suka sama anak kecil, tapi aku nggak paham sama orang yang benci sama anak kecil. Kayak setiap orang kan bebas punya referensi ya, nggak suka sama kucing, sah-sah aja, normal gitu ya. Tapi kalau sampai di level setiap dia ngelihat kucing bawaannya dia lempar, dia tendang, that's another story. Karena aku pernah punya teman yang bilang bahwa setelah dia punya anak, dia tetap nggak suka loh sama anak kecil. Dia suka sama anaknya aja, tapi anak kecil yang lain tuh dia gitu. Terus aku update di story aku, emang bener ya, emang ada yang ngerasa kayak gini juga ya gitu. Saking aku herannya dan nyesel aku nggak update status itu, karena ternyata ceritanya parah-parah banget. Dan ingat ya, ini bukan nggak suka, tapi di level benci. Ada orang yang benci sama keponakannya karena keponakannya ini selalu dibandingin sama anaknya dia. Jadi setiap keponakannya datang ke rumah dia tuh bawaannya pengen. Terus ada juga yang benci sama anaknya sendiri karena dia bilang setiap kali anak ini nangis dia dimarahin sama mertuanya. Ini tuh orang dewasa yang nggak bisa menyelesaikan konfliknya dengan orang dewasa lain, tapi yang jadi salah anak-anak. Orang yang nggak mampu bilang, jangan dong banding-bandingin anakku sama anak lain, tiap anak kan beda-beda. Nggak berani ngomong kayak gitu, jadi benci sama anak yang lain. Orang yang nggak berani, mama tolong dong, yang namanya anak nangis itu wajar, nggak apa-apa nangis, tenang ya, saya juga tahu cara handle anak saya. Nggak berani ngomong kayak gitu ke mertuanya, malah yang dibenci anak sendiri. Ketidakmampuan kita menghadapi orang dewasa lain, ketidakmampuan kita untuk berdiri membela diri sendiri, akhirnya membuat kita membenci makhluk kecil yang nggak bisa membela dirinya. Ini video belum aku post, tapi aku udah bisa membayangkan komennya. Tapi kak, memang beneran kok ada anak-anak yang keselin, nggak tahu peraturan umum, nggak tahu menghormati batasan orang lain, selalu bikin kekacauan. Aku setuju banget bahwa anak-anak harus dilatih untuk beradaptasi dan mengikuti peraturan umum. Tapi kemampuan anak-anak tuh beda-beda. Ada yang satu sekali dibawa ke tempat umum langsung bisa mengikuti peraturannya. Tapi sebagian besar anak butuh 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali untuk seorang anak mengerti bahwa kalau di tempat umum aku harus bersikap seperti ini. Mereka butuh proses adaptasi. Sayangnya ketika masyarakat menolak anak-anak, kebanyakan orang tua akhirnya memilih untuk udah deh di rumah aja daripada anakku bikin malu. Dan akhirnya exposure-nya terhadap peraturan umum itu semakin minim dan anak ini semakin lambat adaptasinya terhadap peraturan umum. Baik anak yang butuh 1 kali atau 10 kali exposure terhadap peraturan umum, itu sama-sama anak yang normal, hanya berbeda karakter. Tapi sayangnya anak yang butuh 10 kali akan disebut dengan bocil. Bayangin suatu saat kita menjadi tua dan kita jalannya lambat, lalu generasi yang kita juluki sebagai bocil ini menjuluki kita sebagai lansia lelet yang jalannya lambat dan bau tanah. Kira-kira gimana perasaan kita? Dan mereka membuat video-video seperti itu di sosial media mereka kelak. Kita menaruh hormat sama generasi tua karena kita bisa membayangkan suatu saat saya akan jadi orang tua. Tapi kita sulit menempatkan posisi kita kepada posisi anak-anak karena kita tahu kita nggak bakalan kembali jadi anak-anak. Atau sebenarnya kita tuh sangat terluka, kita nggak pernah ngerasain gimana dihargain sebagai seorang anak-anak, makanya kita nggak bisa belajar menghargai anak-anak. Dan menurut kita mereka itu adalah manusia kelas 2 yang nggak perlu dikasih rasa hormat, rasa sayang seperti layaknya manusia-manusia lain. Well, itu cuma dugaanku. Mari kita diskusi sambil makan.